Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Delia Permana dengan NIM 21210063 dari kelas A2 PBSI 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial dan memberikan contoh mengenai Master of the Ceremony, moderator, dan good speech person atau menjadi sales. Yang pertama, tutorial menjadi MC. Yang pertama, persiapkan diri dengan matang. Seorang MC harus bisa mempelajari lebih jauh tentang tema acara, siapa yang menyelenggarakan acara, agenda acara, dan audiens yang ada di acara tersebut. Hal ini bermanfaat untuk membuat MC bisa membawa acara dengan sebaik mungkin dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Ketika memandu acara, kadang ada kalanya MC juga harus bisa melakukan improvisasi membuat suasana menjadi menyenangkan. Lalu yang kedua, kenali audiens atau peserta yang menghadiri acara. Mengenali audiens yang menghadiri acara adalah kunci keberhasilan membawakan acara. Hal ini karena dengan mengenali audiens yang menghadiri acara, seorang MC dapat menyesuaikan nada bicara dan penggunaan kata yang tepat untuk digunakan. Yang ketiga, berikan kesan pertama yang baik. Kesan pertama yang baik saat pembukaan acara adalah salah satu kunci keberhasilan memandu acara. Ketika pembukaan acara akan menentukan baik atau tidaknya suasana hati audiens saat mengikuti acara. Yang keempat, sampaikan alasan kenapa acara yang berlangsung wajib diikuti sampai akhir. Setelah pembukaan acara, kamu juga bisa menyampaikan beberapa alasan kepada audiens yang membuat audiens harus mengikuti acara itu sampai akhir. Meskipun terlihat sederhana, pada dasarnya hal ini bermanfaat untuk membuat audiens mengikuti acara dengan lebih fokus. Yang kelima, berikan aura yang positif. Cara yang bisa dilakukan untuk memberikan aura yang positif adalah dengan selalu menjaga intonasi, nada bicara, dan menjaga postur tubuh agar selalu baik. Selain itu, selama acara berlangsung, berikan ekspresi wajah yang ramah, misalnya dengan selalu tersenyum. Lalu yang keenam, tambahkan interaksi dengan audiens. Saat acara berlangsung, tidak ada salahnya jika kita melakukan interaksi dengan audiens. Contohnya mengajukan pertanyaan ataupun mengadakan game singkat. Dengan begitu, interaksi dengan audiens ini sangat bermanfaat untuk mencairkan suasana dan membuat audiens mau mengikuti acara hingga akhir. Lalu yang terakhir, buat penutupan acara yang berkesan. Kita juga bisa membuat penutupan acara dengan cara yang menyenangkan dan berkesan. Contohnya dengan menyampaikan kesimpulan selama acara berlangsung, mengucapkan terima kasih kepada semua audiens dan pengisi acara yang hadir, serta menutup acara dengan memberikan kutipan yang menarik. Lalu selanjutnya ada tutorial menjadi moderator. Yang pertama, tetaplah berpikir positif. Kita harus tetap berpikir positif, hindari berpikir berlebihan apalagi sampai merasa tertekan. Di saat seperti ini, kita harus lebih mengontrol diri sendiri. Lalu yang kedua, kenali siapa yang akan menjadi audiensmu. Sama seperti halnya pada tutorial menjadi MC, memastikan presentasi berjalan lancar, kita juga harus mengenali dulu siapa audiens yang akan mendengarkan presentasi kita nantinya. Lalu yang ketiga, kuasai materi yang akan kita presentasikan, yaitu selain itu membuat kita akan lebih percaya diri. Menguasai keseluruhan materi presentasi juga akan membuat kita menjawab berbagai pertanyaan yang muncul pada sesi tanya jawab. Lalu yang keempat, berlatih dan terus berlatih. Melatih diri untuk presentasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, contohnya berbicara di depan cermin atau berlatih presentasi di depan teman kelompok. Lalu yang terakhir, lakukan kontak mata. Kita bisa memulainya dengan menatap semua orang yang hadir. Setelah presentasi dimulai, kamu bisa hanya fokus ke beberapa orang yang kamu anggap penting saja. Dengan melakukan kontak mata, maka kita akan bisa dengan mudah melihatkan orang lain, juga membuat diri sendiri jadi lebih fokus. Lalu, ada tutorial menjadi sales. Yang pertama, kenali produk. Sebagai sales, kita bertanggung jawab untuk mengetahui produk secara keseluruhan. Biasanya, pelanggan tidak terlalu mengenal produk yang ditawarkan, karena itu mereka bergantung kepada kita untuk mendapatkan informasi produk tersebut. Kita juga harus memahami bagaimana produk yang kita tawarkan dapat menjadi solusi dari masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, kenali target pelanggan. Kamu dapat mengawalinya dengan mengetahui siapa yang akan mendapat manfaat dari produk yang dijual, berapa usia mereka, dan apa pekerjaan mereka. Lalu yang ketiga, tingkatkan kemampuan presentasi. Semua hal mengenai sales adalah tentang presentasi. Hal ini berhubungan dengan cara menjelaskan produk kepada pelanggan. Awal presentasi yang baik adalah ketika kamu berhasil membuat pelanggan tidak keberatan mendengarkan penjelasanmu mengenai produk.
Lalu yang keempat, jangan terlalu memaksa untuk meyakinkan. Orang-orang melihat apa yang kamu lakukan, mereka biasanya tidak terlalu percaya dengan apa yang kamu katakan. Oleh karena itu, kita harus kenali pelanggan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, gunakan penolakan sebagai peluang. Ketika kita mengalami penolakan, maka jadikanlah hal tersebut menjadi tambahan motivasi untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Jadikan setiap penolakan tersebut untuk mengevaluasi diri sendiri. Contoh teks MC, pelantikan unit kegiatan mahasiswa layar senja IKIP Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor IKIP Siliwangi Ibu Haja Elis Eti Rohaiti MPD. Yang terhormat Kepala Bidang Kemahasiswaan Bapak Adi Nurjaman MPD. Yang terhormat Kepala Bidang Sumber Daya Bapak Dr. Wahyu Hidayat MPD. Yang terhormat Pembina UKM Layar Senja Bapak Restu Bias Primandika MPD. Yang terhormat Ketua BEM IKIP Siliwangi Kang Bintang Septana Akbar. Yang terhormat Ketua Umum UKM Layar Senja periode 2023-2024 Lulu Mulyani. Yang terhormat Ketua Pelaksana Pelantikan UKM Layar Senja Ajahra Salsabila. Serta segenap hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pelantikan pengurus UKM Layar Senja periode 2024-2025 IKIP Siliwangi. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena telah menyelamatkan kita dari kegelapan. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama perkenalkan nama saya Zahra Delia Permana sebagai pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Susunan acara pada kegiatan pelantikan pengurus UKM Layar Senja IKIP Siliwangi yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini adalah: yang pertama, pembukaan; yang kedua, doa; yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya; yang keempat, sambutan-sambutan; yang kelima, pelantikan pengurus UKM Layar Senja IKIP Siliwangi oleh rektor atau yang mewakili. Hadirin yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara-saudari sekalian. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh teks moderator webinar perfilman. Terima kasih kepada MC atas waktu yang telah diberikan. Baiklah, hadirin peserta webinar, langsung saja kita mulai acara selanjutnya, yaitu yang paling ditunggu-tunggu, penyampaian makalah dari pemateri. Setelah materi dipaparkan, akan ada sesi tanya-jawab dan diskusi. Namun, sebelum mulai acara, saya ingin menyapa tamu dan peserta yang sudah hadir dalam ruangan ini. Yang kami hormati, Bapak Restu Bias Primandika MPD selaku pembina UKM Layar Senja dan pemateri webinar perfilman pada kali ini. Yang kami hormati Ketua Umum UKM Layar Senja Lulu Mulyani. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Webinar Perfilman Sri Nurwulan. Dan yang kami hormati juga Bapak dan Ibu dosen yang hadir serta para peserta webinar perfilman. Hadirin peserta dan pemateri yang kami hormati, sebagaimana yang telah diumumkan, webinar pada pertemuan kali ini memiliki tema menjadikan film sebagai sarana kritik. Oleh sebab itu, kita memerlukan informasi untuk menyampaikan pandangan dan muncul gagasan baru. Itulah yang diharapkan dari webinar serta diskusi kali ini. Forum ilmiah ini sangat penting untuk diikuti karena banyak informasi yang bisa diperoleh, informasi yang lebih mudah dipahami jika ada diskusi yang efektif, sehingga harapan utamanya akan muncul gagasan baru. Lalu, saya akan menyampaikan sejumlah ketentuan pada acara kali ini. Penyampaian setiap pemateri diberikan waktu selama 45 menit. Selama pembicara menyampaikan materi, tidak boleh melakukan interupsi atau bertanya di tengah sesi. Selanjutnya, kami persilahkan kepada pembicara Bapak Restu Bias Primandika MPD untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bapak Restu atas paparannya yang begitu menarik dan membuka wawasan kita semua. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya kepada pembicara dipersilahkan. Peserta yang ingin bertanya bisa menyebutkan identitasnya terlebih dahulu, lalu pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Hadirin yang saya banggakan, demikianlah webinar perfilman bertema menjadikan film sebagai sarana kritik. Sebelum menutup webinar ini, saya akan menyimpulkan hasil diskusi kali ini. Para hadirin, demikianlah webinar perfilman kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga seluruh peserta. Akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri dan acara saya kembalikan kepada MC. Contoh teks sales.
Halo Besti, kami baru saja meluncurkan sebuah produk serum yang dapat membantu kamu untuk melembabkan dan mencerahkan kulit kering loh. Produk ini merupakan jenis produk eksklusif untuk kamu. Kami juga ingin banyak orang dapat mencoba dan menikmati sensasinya. Karena produk serum ini mengandung esens dari tanaman, tekstur yang lembut dan lembab, membantu mengembalikan kulit kering dan memperlihatkan kulit merah muda yang sehat dan lembut. Jadi, kami akan menawarkan diskon sebesar 35% hingga 50% dalam 7 hari ke depan. Lalu tunggu apa lagi? Jangan sampai kamu kehabisan karena stoknya terbatas. Kamu juga bisa membelinya sekarang dengan menekan tautan ini. Bagi kamu yang ingin mengikuti masa promo, akan ada keuntungan gratis ongkir. Sekian pemaparan dan contoh dari yang telah dipaparkan sebelumnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.